Pemirsa, evakuasi 178 pendaki Semeru dari Ranukumbolo menuju pos pendakian Ranupane, Lumajang, Jawa Timur berjalan lancar. Semua pendaki dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Badan SAR Nasional dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memastikan 178 pendaki di jalur pendakian Gunung Semeru bisa dievakuasi dengan aman. Kloter pertama pendaki telah kembali dari Ranukumbolo dan tiba dengan selamat di pos pendakian Ranupane Kamis siang. Semua pendaki yang berada di Ranukumbolo dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Proses kepulangan berjalan lancar dengan pengawasan petugas. Koordinasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, relawan, dan aparat terkait menjadi kunci memastikan keselamatan pendaki. Meski berada di area rawan, tim penyelamat dan petugas terlatih melakukan langkah-langkah mitigasi bencana yang sistematis dan disiplin. Petugas terus memantau kondisi pendaki, memastikan setiap pendaki memperoleh arahan, pengawasan, dan dukungan logistik yang memadai. Penanganan tidak hanya responsif, namun juga proaktif dan terencana sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa menimbulkan kepanikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang mendaki Gunung Malang di Desa Adung Sari, Kecamatan Pakem terjatuh. Beruntung pendaki ditemukan selamat dengan kondisi mengalami dehidrasi berat dan luka ringan. Ini malah bisa berpulih. Usai pencarian selama 1 hari, petugas gabungan akhirnya menemukan seorang pendaki yang terjatuh di Desa Adung Sari, Kecamatan Pakem. Saat ditemukan, sang pendaki dalam kondisi lemas, kedinginan, dan mengalami luka di kaki, tangan, serta dehidrasi berat. Korban diketahui bernama Mukhdar, 35 tahun, yang mengabarkan melalui status aplikasi percakapan jika dirinya jatuh di Gunung Malang. Petugas gabungan langsung evakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, banjir bandang tiba-tiba datang hingga membuat debit air sungai meluap di rute wisata Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat. Khawatir air membahayakan, pengunjung pun diminta putar balik dan melanjutkan perjalanan melalui jalur alternatif. Pengunjung Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor dikejutkan dengan meluapnya air sungai yang melintasi jalur wisata. Debit air sungai nampak terus meninggi akibat derasnya air hujan hingga membahayakan jika pengunjung nekat untuk melintasinya. Pengunjung pun diminta pengelola untuk putar balik dan melanjutkan perjalanan lewat jalur alternatif lainnya. Pengalihan ini dilakukan pihak Taman Safari demi keselamatan pengunjung karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Pengunjung juga diimbau tetap waspada saat berlibur di alam terbuka. Guys, lanjut guys, jadi harusnya kita lewat dia di dalam sini. Masya Allah, Taman Safari banjir. Pemirsa, akibat tingginya intensitas hujan dan naiknya permukaan air laut, sejumlah daerah di kawasan tengah kota Sidoarjo, Jawa Timur tergenang air. Meski hujan telah berhenti pada Kamis dini hari, namun hingga Kamis sore air masih nampak menggenang di sejumlah wilayah. Di antaranya di kawasan Sidokare, Sepande, Gading Fajar, Magersari hingga Banjarbendo. Akibatnya sejumlah aktivitas warga pun terganggu karena genangan air setinggi 30 hingga 50 cm membuat sejumlah jalan di wilayah permukiman ditutup untuk umum. Tak hanya itu, puluhan motor milik warga juga mogok akibat terjebak banjir. Terkait peristiwa tersebut, pemerintah setempat telah mengerahkan sejumlah mesin pompa air. Meski demikian, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah karena aliran sungai yang melintasi kota Sidoarjo tidak mengalir akibat tingginya permukaan air laut. Bahkan air laut juga justru masuk ke aliran sungai sehingga membuat aliran sungai dari tengah kota tidak bisa bergerak ke muara sungai. Terus sampai sini berhenti ini.
Sampai ketinggian sampai berapa, Mas? Kurang lebihnya 60 cm. Ini motor mogok. Motor. Ya pemirsa, hari kelima pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah dilakukan di 3 titik lokasi. Sebanyak 700 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi. Sebanyak 700 personel gabungan dan sejumlah relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban yang diduga masih tertimbun di bawah material longsor tanah. Untuk memudahkan pencarian, petugas membagi 4 titik fokus pencarian yang ada di lokasi. 11 alat berat dan juga anjing pelacak diperbantukan untuk mencari keberadaan korban. Hingga kini total 934 orang mengungsi yang terbagi di 5 posko pengungsian. Sementara 7 korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah kembali ditemukan pada pencarian hari kelima. Ya, jenazah ditemukan setelah dilakukan penyisiran menggunakan alat berat dan juga bantuan anjing pelacak. Pemirsa, pada hari kelima pencarian, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 7 jenazah korban longsor di dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Semua korban ditemukan di sektor A dan juga C dalam timbunan tanah dengan kedalaman sekitar 1 meter. Usai dievakuasi dari lokasi, jenazah korban pun langsung dibawa ke puskesmas dan dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Dari 7 jenazah, 5 jenazah korban berhasil diidentifikasi, namun 1 korban belum dapat diidentifikasi dan 1 korban lainnya hanya ditemukan potongan bagian tubuh atau body part. Kemudian korban berjenis kelamin perempuan dan juga laki-laki, dan usai dilakukan pemeriksaan, jenazah yang telah teridentifikasi langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. 7 korban kita temukan, di dalamnya ada 2 body part. Dan saya pastikan operasi ini terus kita laksanakan sampai nanti pada hari ke-7 kita akan evaluasi untuk memutuskan perpanjangan kegiatan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah pelajar mengejar sebuah mobil SUV di Jalan Kota Serang, Banten. Aksi kejar-kejaran yang viral di media sosial tersebut berujung kecelakaan hingga mobil terguling. Sejumlah pelajar menggunakan sepeda motor mengejar dan memukul kaca mobil yang dikendarai M, pelajar SMAN 1 Kota Serang, Banten. Diduga panik, M yang membawa rekannya D kehilangan kendali dan menabrak kendaraan di depannya hingga mobil terpelanting dan terguling. Kerasnya benturan buat kaca dan bagian depan mobil ringsek. Pihak sekolah menyebut kecelakaan terjadi karena pengemudi ketakutan dan kurang konsentrasi. Pihak sekolah juga membantah tuduhan tindakan mesum. Tapi di tempat makan itu tiba-tiba kok ada orang lain yang orang luar yang menggedor-gedor pintu mereka. Gitu. Haknya apa ini menggedor-gedor sampai ngejar-ngejar? Yang menggedor-gedor pintu itu siswa juga Pak SMA? Bukan. Orang yang memakai jaket online ini. Kalau kemudian beredar video dengan seragam sekolah, SMA atau SMK, itu mereka ketemu di tengah jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 pelajar penumpang mobil mengalami luka memar. Sementara kasus ini ditangani oleh Polresta Serang Kota. Dari Serang, Banten, Maesa Priandi melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa menjadi korban pengeroyokan dan penikaman oleh 4 pemuda di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Aksi brutal ini pun viral di media sosial. Viral, seorang mahasiswa dikeroyok dan ditikam oleh 4 pemuda di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Korban tak berdaya saat para pelaku mengeroyok dan menikamnya menggunakan badik. Peristiwa penganiayaan ini terjadi ketika korban dan para pelaku saling salib saat berkendara motor, hingga terjadi penganiayaan dan penikaman pada korban. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di bagian betis dan paha. Dalam kondisi terluka, korban berusaha menyelamatkan diri dan berlindung di rumah warga sekitar.
Usai viral dan korban melapor, polisi menangkap 2 orang pelaku sementara 2 pelaku lain yang masih dalam pengejaran. Pihak kepolisian turun ke TKP, kemudian mengamankan 2 orang pelaku beserta barang bukti yang dilakukan oleh pelaku pada saat berada di TKP. Nah, pada saat itu pula pelaku langsung dibawa ke Mako Polsek Katobu guna dilakukan proses pemeriksaan. Kedua pelaku yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ainis melaporkan.